Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Sikapi pandemi, kader Demokrat ini sebut buzzer, BAN, SAT, dan pemimpin boneka, ditulis oleh Anto Cahaya. Sudah tak terhitung banyak upnya kader Partai Demokrat yang menunjukkan sikap yang tidak elok pada pemerintah saat sedang berusaha kerja keras mengatasi pandemi yang kian menggila. Dari Ketua Umum AHY sampai kemudian diikuti para kadernya seolah menari-nari di atas pandemi. Mereka mungkin berpikir pandemi ini bisa dijadikan ajang untuk menaikkan elektabilitas partai. Tapi kalau menurut saya tidak bisa, justru akan menjadi bumerang, senjata yang mereka lempar akan kembali. Pandemi ini dialami oleh seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia. Jika Demokrat menyerang di sisi penanganan juga tidak bisa, sebab negara ini juga banyak yang tidak berdaya oleh musuh yang tidak terlihat ini. Jadi, menurut saya langkah kurang pintar bin Dungu. Jika menggunakan pandemi sebagai ajang mencari suara, rakyat sudah jenuh oleh suara kader-kader kurang ajar yang suka bikin bacot saja. Sekarang yang dibutuhkan rakyat adalah uluran tangan secara real. Mereka lapar perut, bukan malah diajak nuntut apa maunya kader partai yang punya sikap macam kentut. Seperti kita dapat baca contohnya sebagai berikut. Politisi Partai Demokrat Ricky Kurniawan tampak emosi lantaran setiap harinya ia mendengar kabar duka akibat pandemi COVID-19 ini. Karena itu ia pun kemudian menyalahkan hal ini kepada pemimpin boneka yang ia sebut disanjung-sanjung oleh para buzzer. Setiap hari dengar berita duka. Tweetnya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Rabu 14 Juli 2021. Lanjutnya, ia menceritakan soal kondisi adiknya saat ini tengah menyusui. Ia mengabarkan bahwa sang adik saat ini tengah terpapar COVID-19 bersama anaknya. Semua ini karena kegagalan pemimpin boneka yang disanjung buzzer-buzzer BAN SAT cetusnya. Seharusnya saya tidak paham bagaimana bisa seorang kader Demokrat ini dengan entengnya ngomong buzzer bang SAT. Apakah dia tidak pernah ikut pendidikan politik? Terlihat buruk sekali adab dan akhlaknya, seolah yang alami kesedihan itu hanya dirinya sendiri. Padahal kita sebagai rakyat jelata juga alami hal yang sama, tapi untungnya masih berpikiran waras dan tidak mudah mengkambing hitamkan pihak lain, menyalahkan mirip anak kecil yang merengek di sembarang tempat. Dia tuduh buzzer bang SAT, pemimpin boneka, maka jangan salahkan masyarakat jika ada balasan yang setimpal tiap ucapan yang terlontar. Hal tersebut dia katakan juga sekaligus merespon cuitan rekan sejawat yang juga anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Rahlan Nasyidik. Sebelumnya, Rahlan mengabarkan sebuah berita duka atas meninggalnya istri dari kawan lamanya. Pagi ini kabar duka membuat mata kami basah. Istri seorang kawan lama keluarga wafat karena COVID dalam keadaan hamil tua, cetusnya. Ia sendiri terpapar, tapi dengan tabah mengurus sendiri pemakaman istrinya tercinta. Hati dan pikiran kami bersamanya dalam keadaan sulit dan kehilangan ini, tabahnya. Namun, sayangnya cuitan Ricky telah menghapus komentar balasannya kepada Rahlan Nasyidik tersebut. Untuk saat ini, memang tidak mudah bagi kita untuk tidak emosi. Gelombang pandemi sedang tinggi. Sejak awal pemerintah sudah mewanti-wanti dan membuat himbauan. Jangan mudik tapi ngeyel, jangan liburan tapi ngeyel, jangan buat event dulu tapi ngeyel. Intinya kita bangsa dan rakyat ngeyel. Dan ketika semua ini terjadi, tinggal salahkan pemimpin tertinggi negara. Seperti kader Partai Demokrat Ricky Kurniawan ini, pertanyaan saya sederhana saja. Banyak proyek SBY yang mangkrak dan diteruskan Jokowi yang ia sebut pemimpin boneka. Seandainya pandemi ini di era SBY, kira-kira apa yang terjadi ya? Ricky Kurniawan ini seolah paling sedih sendiri, sehingga dia merasa boleh punya hak istimewa untuk emosi. Kader lucu dan Dungu ini tidak mampu melihat secara luas selagi persoalan bangsa. Pikirannya sangat sempit sekali. Saya tidak habis pikir mengapa banyak kader dengan kualitas macam ini. Seharusnya dengan apa yang dialami bisa buat kampanye yang positif. Dia bakal jadi pribadi yang kreatif dan inovatif, bukan malah marah-marah secara bodoh. Jika dia bisa kampanyekan berdasarkan pengalaman yang dialami agar masyarakat mematuhi imbauan pemerintah atau mau bagi-bagi masker gratis ke rakyat, tentu jauh lebih smart. Dan namanya pun tercatat sebagai kader Demokrat yang hebat. Tapi telat kalimat bejat aura luknut yang dia ucapkan. Tinggal tunggu saja digulung ombak. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.